Ketika satu mimpi lo terwujud, itu lo akan lebih mudah percaya sama mimpi. Tapi ketika mungkin lo akhirnya lupa bermimpi dan lo ngerasa nggak ada mimpi gue yang terwujud, itu mungkin karena lo lupa bermimpi. Mungkin ya nggak? Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Iya, ini baru bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar yang menonton podcast obrolan babi bu di YouTube channel obrolan babi bu, atau yang sedang mendengarkan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan podcast player lain. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Semoga seminggu kemarin berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Pun kalau misalnya ada elemen-elemen of surprises di dalam perjalanan seminggu tuh ya itu yang justru harus dinikmati. Karena kita tuh dalam seminggu tuh ada hari yang gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi. Ada rutinitas. Hari, ya rutinitas lah gitu ya. Ada hari yang penuh kejutan. Kejutan baik atau buruk, atau yang sedang-sedang aja. Atau kejutan kayak paket pas lagi tidur, itu juga kejutan. Itu kejutan yang saya rasa Ibu Angga itu tidak akan pernah berakhir. Iya, betul. Kecuali kita pindah rumah. Benar. Pindah rumah juga ya kita alamatnya ke situ. Jadi kayak nggak akan pernah pindah. Jadi paket akan terus datang. Nah, asli. Jadi penuh kejutan. Ada hari yang kita merenung, ada hari yang kita tiba-tiba nggak pernah nyangka kalau kok bisa ya gitu. Gue nggak berharap loh hal ini terjadi, hal ini ditawarin, hal ini even ada di kehidupan gue, even ada di mimpi gue aja tuh enggak gitu. Kadang ada hal-hal kayak gitu di hidup kita. Apakah ada yang merasa seperti itu sekarang? Aku barusan tadi kan dapet DM. Aku belum bisa cerita. Cuman intinya masa sih gitu. Itu kan kok gak pernah. bisa? Iya gitu. Momen yang masa sih? Pasti lo pernah deh. Maksudnya hal yang sederhana tapi mungkin berarti banget untuk lo gitu. Tapi itu bikin mood lo jadi enak. Itu bikin hari lo jadi menyenangkan. Berasa banget jangan-jangan doa gue dikabulkan nih gitu. Karena tadinya lupa. Kayak adalah ikhlas aja, jalanin aja. Terus tiba-tiba gitu. Itu tuh apa ya? Iya mungkin sesimpel ada cowok atau ada cewek yang tiba-tiba DM lo padahal lo tuh udah lama banget naksir sama dia, tuh kayak udah stalking terus tiba-tiba dianya malah yang DM duluan. Itu bisa terjadi loh ya. Bisa terjadi apapun gitu. Nah, ngomongin soal hal itu baru aja terjadi juga hari ini sama gue gitu, meskipun ya belum fix atau apa, tapi itu aja udah bikin senang. Nah, di kehidupannya Baba gitu 2 tahun belakangan itu 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu ya. Emang iya ya? Iya dong. Kurang lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu itu ada satu hari di mana ya ini kayak tadi gue dapet DM gitu, tapi ya maksudnya itu surprise-nya gitu, elemen of surprise di hari itu. Isinya waktu itu apa, Mbak? Isinya yang mana nih? Penawaran apa yang kamu dapatkan di hari itu yang tidak pernah terduga, not even ada di mimpi kamu? Waktu itu ada sebuah email yang masuk. Itu dari Ri. Hai Ri. Doi email. Ri siapa? Ri ini adalah salah satu ya editor di salah satu penerbit, yaitu Gagas Media. Gitu. Aku tadinya kan karena gue jujur ya, gue baca buku tuh tergantung momen aja. Kalau misalnya cerita ada bukunya bagus, baca. Itu pun jarang sampai selesai bukunya kan. Iya. Kerap kali dikasih orang. Iya, kerap kali. Lagi ada workshop atau talk show apa dikasih buku, ya udah kita baca. Jadi kami bukan tipikal yang baca buku. Aku dulu waktu aku masih single, terus habis itu masih banyak waktu, aku seneng banget. Udah gitu aku tuh zaman aku suka buku, itu tuh anehnya tuh 5 SD sampai 2 SMP. Setelah itu senangnya udah main kan. Aku tuh dulu baca yang kayak Chicken Soup, For Teenage Soul, for Kids Soul, gitu-gitu tuh aku baca banget. Tua lah gue. Anak SD baca kayak gitu. Ibu baca buku yang lain gak? Buku telepon gitu mungkin Ibu? Itu juga. Nyari alamat saya ini, nama bapaknya. Bapaknya siapa ya? Enggak. Biasanya kita nyari alamat gebetan. Alamat gebetan. Harus tahu tapi nama bapaknya siapa. Nama bapaknya siapa? Seneng banget
Jarang banget. Kita garisin di Yellow Pages dulu. Nunggu teman-temannya ngeledekin manggil bapaknya. Kan suka gitu bercandaan ya manggil bapaknya. Nanti gitu pas kan. terima rapot manggilnya beneran Iya, ada bapaknya. ada bapaknya. Gitu. Misalnya Biasanya bapaknya namanya Sarwono gitu misalnya dipanggil tuh. Bener. Oke, balik lagi kan. Wah, kemana-mana sih Iya, lu. balik lagi. Ada sebuah email dari Riri. Ini adalah editor di Gagas Media, salah satu penerbit buku terbilang besar. Gitu. Aku juga baru tahu ketika Aku lagi. yang nggak baca bukunya aja Jadi tahu karena Tahu doing banget research lagi. dulu kan. Iya. Waktu itu di dalam emailnya Ri ngajak aku untuk nulis. Gitu. Nulis buku. Bagaimana ceritanya gitu. Ya udah akhirnya Dia nulis di kertas aja tuh miring. Iya. Maksudnya nulis biasa aja tuh kurang gitu kayaknya. tapi bagus, banyak yang bilang tulisanku. Masa? Iya, Oh iya deh, tulisan dia nggak miringku. tahu. Nggak tahu kalau otaknya miring apa enggak. Nggak usah ditanya. Terus? Ya udah. Terus karena aku ini apa ya tiba-tiba nawarin buku, ya udahlah ketemu aja lah dulu. Jadi kami ketemuan waktu itu di Setiabudi. Ya kenalan selayaknya orang baru ketemu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus ya udah ternyata benar tawaran untuk nulis buku gitu. Nah, aku bilang sama Ri waktu itu, ini jujur aja ya. Dari kecil gue tuh sampai sekarang gue nggak pernah punya cita-cita gue pengen jadi penulis buku. Even gue pengen nulis buku pun nggak kepikiran tuh. Gitu. Cita-cita Esa jadi apa ya? Kalau nggak jadi seorang kapiten ya jadi presiden. Pilihannya kan dua itu. Tapi Esa jadi penulis buku tuh nggak ada. Jadi ketika datang tawaran itu bingung. Makanya kan waktu itu aku pulang, ya udah deh gue pikir-pikir dulu gitu. Aku cerita ke kamu. Pun ya kita jadi mikir berdua, ini beneran nih tawaran ini untuk nulis buku gitu ya. Karena bukan hal yang kamu mahir, bukan hal yang pernah kamu lakuin, bukan hal yang pernah kamu kepikiran, tapi kamu ditawarkan kesempatan yang menurutku cukup besar lah gitu. Iya, Biasanya setiap ada keputusan besar yang akan kita ambil di hidup kita setelah berumah tangga gitu, tuh kita biasa saling komunikasi Iya, saling ngobrol, cerita. Gimana nih gitu. Mau kayak gimana? Gitu. Reka adegannya gini lah kira-kira. Kurang lebih begitu. Gimana coba? Iya, habis pulang pokoknya gimana Bab? Ya biasanya kan kamu kan gitu kan. Gimana tadi meetingnya? Seru. Iya. Ih, apa sih jawaban lo pada laki-laki tuh suka gitu deh. Seru apa? Seru apa? Nice. Lo pergi 3 jam, 4 jam, seru, nice. Yeah, sosis. Tapi memang ya seru karena pada saat itu obrolan kami aku dan Ri ada di titik ya gue nulis apa gitu. Terus Ri bilang kayak pada suatu hari. Iya, masa gue kayak cerita zaman bocah dulu mengarang tuh nggak lo ada? Kamu ingat nggak kalimat pertama kamu di buku kamu apa? Nggak inget karena kebetulan nulisnya kan lompat-lompat. Iya sih. Gitu. Okay. Lompat-lompat tuh berbab kan. Nah akhirnya tawaran aku nanya kan, gue mau nulis apa ya? Karena udah kebayangnya kan, buset, apa nih? Gue kayak J.K. Rowling apa? Suruh bikin cerita fantasi gitu, yang fiksi gitu kan? Nggak mungkin juga. Dia bilang ya terserah lu mau nulis apa. Hah? Gue terserah gue sih. Ri, kamu tuh. Gue bilang. Terus aku bilang. Terus kalau gue menceritakan tentang hidup gue emang ada yang mau baca? Gitu. Ri menjawabnya, ya setiap orang kan punya kisah yang mungkin aja bisa jadi pelajaran buat orang lain. Dan dia ngejelasin kalau dia melihat podcast obrolan Babi Bu ini apa ya? Memiliki impact pada orang gitu. Dan kenapa nggak dicoba dengan platform yang berbeda yaitu buku. Mungkin aja dengan buku jadi semakin banyak orang yang tahu tentang apa yang kita berdua ingin sampaikan tapi dengan market yang berbeda. Iya karena kayak gitu. Pas gue tahu gitu pas Baba akhirnya mau ya udah deh gitu kita coba deh bikin buku gitu. Harus berapa lama Bas selesainya? Ibaratnya gini nih bunyinya. Hampir 2 tahun. Setahun lebih. Kemudian. Ya setahun lebih. Karena prosesnya memang nggak biasa ya. Ada hal-hal yang kita bahkan mikirin dulu mau nulis apa mau nulis gitu. apa, apakah podcast obrolan Babi Budi dibukuin di dalam buku di dalam buku gitu. Tapi mau di dalam bukunya pun gimana cara menyampaikannya ya? Karena kan buku itu kan adalah ruang komunikasi antara si penulis dan si pembaca. Beda dengan podcast gitu. Kita tag gini ngobrol langsung gitu orang nonton gitu ya. Selesai gitu. Tapi kalau kita ada hal yang
kita harus bisa menceritakan dari sudut pandang mana dulu nih bukunya lu mau ngambil. Iya benar. Contoh sederhananya gitu. Benar-benar kayak nggak bisa kita random pada suatu hari, tiap bab pada suatu hari. Gak bisa. Ya Iya. Allah. Ku turut ayah ke kota gitu Iya misalnya. gak bisa gitu. Jadi tapi dibilang kamu tuh sebelum akhirnya menulis buku terus habis itu oke deh kita mulai nih gitu. Mulai dari mana nih juga nggak tahu bahkan Nggak tahu, kan gitu. nggak tahu. Aku juga bahkan emang membiarkan hal ini sampai di hari ini gitu. Aku nanya semuanya ke kamu. Kamu tuh pas disuruh nulis, akhirnya kamu mulai oke deh gue mau. Akhirnya setelah kita ngobrol kita sepakat aku mau support kamu untuk buku ini gitu. Terus ya artinya kan waktu dan banyak hal juga yang kita sempat Ya harus di adjust kan gitu. Jadi ketika kamu akhirnya mau menulis itu kalau aku boleh tahu kamu YouTuber cara menulis buku gitu atau gimana sih kayak langsung aja gitu? Ya prosesnya kan itu tadi ketika aku nyari sudut pandang mana ya gimana ya caranya gue menyampaikan sesuatu lewat buku tapi sudut pandangnya benar gitu ya. Dan sudut pandang kamu kan? Sudut pandang aku gitu. Dari kebayang nggak jadi podcast obrolan babi bu dijadiin buku tapi dari sudut pandangnya Baba. Nggak berarti semua jadi cowok banget gitu enggak gitu tapi kayaknya gue rasa Baba tuh punya bahasa-bahasa yang lebih indah di dalam buku ketika dituangkan dalam tulisan gitu kan. Kalau kita kan ngobrol casual gini kan. Kalau itu tuh banyak gitu deh bahasa-bahasa yang buku tapi buku, baku dan bikin terpaku. Waduh, rhymingnya boleh juga. Boleh kita kasih applause? Jangan kasar ya, jangan kasar. Ini bagian gue nih. Oh, iya. Gitu. Akhirnya kamu mulai nulis. Nulis. Dari mana kamu mulai menulis dan berapa bab yang akhirnya kamu ketok palu lah untuk kamu sajikan di buku kamu ini. Jadi kan ternyata pelajaran bahasa Indonesia kita dulu mengarang tuh ada gunanya ya. Karena karena kan kita harus bikin kerangkanya ya. Benar. Kerangkanya terus strukturnya mau kayak gimana gitu kayak pembuka, isi, ceritanya penutup. mau kayak gimana ya gitu. Akhirnya di dalam buku ini insya Allah ada 13 bab gitu. Di luar dari prolog kan. Mukadimah apa sih istilahnya ya, prolog mukadimah. Ada 13 bab. Nah 13 bab itu tuh 13 chapter itu tuh ada cerita yang berbeda-beda gitu. Tapi sudut pandangnya tetap dari sudut pandang aku. Yang biasanya aku alamin gitu. Nah prosesnya ya gimana ya? Ya udah jadinya aku kayak lu yang baca adalah lu pendengarnya Babi Bu. Sebenarnya cuman ada hal-hal yang memang aku sulit sampaikan ketika lagi di podcast begini nih, di video, di audio. Jadinya aku lebih bisa gampang tuangin di buku. Bahkan ada satu bab yang sudah kalian request dari awal berdirinya podcast obrolan babi bu, beneran? Kan aku mimin ya gitu. Jadi waktu menerima banyak DM, banyak lah dari chat di channel YouTube kami gitu. Ada satu bab tentang hubungan dalam rumah tangga gitu ya, permasalahan yang kerap muncul tapi kami nggak pernah bahas sama sekali di podcast obrolan babi bu karena dirasa itu sangat sensitif dan pun ada cerita yang tidak kami ceritakan di podcast obrolan babi bu namun ada di bukunya Baba. Sebelum kita mulai lagi menuju ke gimana proses bukunya, akhirnya waktu itu kita tuh nentuin judul dulu atau misalnya kamu tuh nentuin judul dulu, kamu ngerjain dulu kan, kamu ngerjain nulis dulu. dulu. Jadi ketika ngebagi jadi 13 bab, gue mau ngomongin apa aja ya. Benar itu, ada satu bab yang bisa dibilang spesial dan sangat khusus gitu karena itu kamu tuangkan hanya di buku padahal itu sebenarnya bisa aja kita bikin podcast. Betul. Dan itu bab terberat sih emang karena kan di bab tersebut harus gini, ketika aku menceritakan sebuah pengalaman yang pernah aku alamin gitu ya. Itu kan aku harus nge-recall lagi kan. Nah ketika proses nge-recall itu tuh berat ketika lagi menulis bab yang itu. Mau dikasih tahu nggak tentang apa? Ya nanti kelihatan lah pas lagi kita kasih tahu, ada covernya bakalan di voting nanti. Dan ada salah satu cover tuh ada tulisannya tuh, nanti kan kelihatan. Gitu. Baiklah. Jadi satu bab apa tentang apa itu nanti mungkin akan kita ceritain di seiring berjalannya waktu lah. Seiring berjalannya waktu karena tahun ini memang memang tentang buku itu dan
pokoknya Babi Bu tuh kayak punya apa ya, punya mimpi lah untuk bisa sama-sama mencapai banyak mungkin doa-doa yang belum dikabulkan ya kan. Kalau misalnya kita sama-sama memanjatkan itu bersama dengan mimpi, kali aja lebih dimudahkan juga gitu. Jadi nggak cuman tentang kami berdua, nggak cuman tentang Baba seorang gitu, tapi lo yang sama ini sudah sangat mensupport kami untuk podcast obrolan Babi Bu gitu. Dan akhirnya ya Baba berhasil juga untuk membuat satu buku itu meskipun dalam setahun lebih gitu ya. Dan itu nulisnya di berbeda-beda tempat, di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, di berbagai spot juga, di berbagai kejadian. Iya, momen. Karena lamanya nulis buku itu ya. Jadi ketika aku nulis bab-bab awal, itu sama bab-bab terakhir itu tuh nggak ketahuan kan, kita kan nggak bisa tahu ya apa yang terjadi di beberapa bulan kemudian. Since ini tentang kehidupan kami. Iya, gitu. karena kan gue melihatnya dari sudut pandang gue gitu. Di awal aku menulis, misalnya contoh, di awal aku menulis tentang sahabatku gitu. Tapi di akhir tiba-tiba kami ketemu lagi. Iya. Itu kan nggak ada yang tahu gitu. During proses aku nulis pun juga nggak tahu. Iya, waktu bab pertama itu tentang friendship. Iya, gitu. Bab pertama tentang friendship itu Baba menceritakan tentang sahabatnya yang dulu deket banget. Ngilang, tahu-tahu nih lucunya in between buku itu berproses dan berjalan. Justru mereka reconnect lagi. Dan bahkan sampai hari ini podcast ini muncul, mereka justru bekerja bareng gitu. Sahabatnya kemudian masuk di timnya Babi Bu, obrolan Babi Bu gitu. Jadi ada kejadian-kejadian yang unexpected dan gak terbayangkan juga. Nggak gitu. Dibayangin bakalan ternyata endingnya bakalan begini ya gitu. Karena di awal ya udah nulis aja, fokus. Iya, betul. Ceritain apa yang udah kejadian. Lucu, buku ini tuh beneran menemani kamu bertumbuh bermimpi gitu kan. Karena semua cerita gitu dari bab 1 friendship, bab 2 apa, Mbak? Bab 2 nih kita harus ngeliat kebetannya lagi deh. Harus lihat kebetan. Boleh tolong Arya handphonenya Baba. Handphonenya gua nih kita kasih. Jadi ada 13 bab. 13 bab itu sebenarnya overall mungkin lo akan familiar kalau misalnya lo memang sudah mendengarkan podcast obrolan Babi Bu dari awal gitu ya. Lo mungkin akan familiar dengan jangan-jangan nanti dibahasnya tentang ini gitu. Itu mungkin akan ke capture. Cuman coba dari bab 1 ada friendship. Bab 1 ada friendship. Bab 2 ada cinta monyet. Cinta monyet bahkan. Lalu bab 3 ada mantan. Terus bab 5 ada seks sebelum nikah lebih seru. Oke. Nikah itu jebakan. Sedekah biar berkah. Itu ada. Jadi gue nyeritain lagi. Degradasi komunikasi ada. Obsesi resepsi itu pernah kita bahas di podcast. Tapi gue bahas lagi, gue ceritain lagi. Bahkan ternyata seiring berjalannya waktu, obsesi resepsi kini terpendam oleh pandemi ya nggak? Iya. Jadi udah nggak bisa lah. Ya obsesinya sekarang dari kondisi pandemi. Iya benar. Ya pokoknya berubah sesuai dengan kondisi juga gitu. Iya. Terus ada, ya itu tadi ada bab yang itu tadi kita bab yang masih kita rahasiakan. Terus emang enak punya anak, ngebahas tentang ya punya anak, quarter life crisis. Terus ikhlas biar lepas, sama yang terakhir bertumbuh bermimpi. Gitu. Jadi penasaran sih sebenarnya kayak apa, karena Baba udah ngirim ke gue. Cuman gue tuh pengen nanti akan menjadi pembaca pertama setelah buku itu keluar secara fisiknya gitu. Karena nggak tahu ya kalau dengerin podcast memang sih ini juga terkesannya personal. Tapi entah kenapa kalau baca buku tuh feelingnya tuh lebih intimate, lebih private gitu, karena kayak cuman lo dan buku lo yang tahu. Jadi semacam Baba tuh nge-share ada rahasia di dalamnya gitu. Dan ada karena proses nulisnya banget. Juga ternyata proses bekerjanya tuh nggak kayak gua bikin podcast. Gimana gitu. Coba? Prosesnya tuh ya seperti yang kamu tahu, Bib, aku hari ini mau nulis. Jadi bener-bener tuh dalam situasi atau gue mau meng-create situasional yang emang gua harus bener-bener fokus untuk nulis. Karena nggak bisa nulis tuh nggak kayak kita bekerja yang kita udah tahu abis ini kita mau A, B, C, D, E gitu. Kalau nulis kan harus, gue mau ngomong apa ya? Betul. Di kalimat pertama, di paragraf awal, gue mau ceritain apa ya? Habis dari paragraf pertama lanjut ke paragraf berikutnya, gimana ya nyampeinnya ya?
hapus. Itu delete. hari-hari atau waktu-waktu yang dia pakai untuk menulis selama 1 tahun lebih itu tuh memang udah konsekuensi tuh. Jadi gue di hari itu misalnya let's say nggak kerja gitu atau misalnya mungkin Kion harus dititipin gitu. Jadi apa ya, kita juga banyak pengorbanan waktu di situ untuk mensupport Baba. Jadi ups and down-nya tuh ada banget juga gitu. Gara-gara nulis ya nggak ada momennya dia apa tuh namanya tuh nggak bisa sama sekali nulis. Apa namanya writing block ya, writers block. Apalah Writers istilahnya. block. Ya apalah intinya. Ya intinya lu nggak bisa karena waktu itu awal pandemi kan, lagi awal pandemi kita kaget, terus juga lagi waktu itu masih ngeribet ngurusin studio, ngebangun, bingung mau nulis apa, mau pergi keluar gitu. Biasanya kan kalau mau santai gitu, biasanya gue lari ke coffee shop biasanya. Ini nggak bisa kemana-mana, jadi ada lebih dari 3 bulan tuh nggak bisa nulis sama sekali. Itu yang bikin lama sih. Iya dan proses. itu emang ternyata menulis tuh butuh suasana ya Bab. Butuh suasana, butuh Kenapa pikiran ya? yang tenang. Ya Karena pengen sendiri di ruang itu gitu iya, ya. pengen di zona itu aja. Gue nggak kepengen ada orang lain. Gue pengen tenang gitu. Gue pengen ceritain apa yang gue rasain. Karena ketika nulis buku itu kan tadinya kan ya udahlah karena diajakin aja. Ya udah nulis buku. Biar selesai, paling enggak nanti kalau orang tanya Esa punya apa sih? Oh gue punya karya, lo gue punya buku gitu. Tapi ternyata dalam prosesnya buku itu menjadi amat personal buat aku. Karena ketika aku menceritakan sebuah kejadian, sebuah kisah, itu tuh aku bener-bener yang nulis tuh bener-bener dari hati tuh kayaknya itu deh. Gitu. Aku bener-bener. Soalnya dia dibilang nulis gini, perkara nulis gitu ya. Dulu bikin proposal skripsi aja cuman kayak selebaran supermarket alias tipis banget gitu. Skripsi saya cuma 82 halaman termasuk daftar pustaka. Meanwhile temen gue tuh ada yang kayak 300 halaman kan. Gimana ya, nggak sepadan gitu. Tapi begitulah dia, makanya pas dia bilang mau nulis buku, yakin kamu ya. Akhirnya benar juga sih, setahun lebih gitu. Cuman bab yang terberat, bab yang terpaling kamu wajibkan untuk baca ke teman-teman podcast obrolan babi bu tuh apa? Yang mana? Bab mana? Sebenarnya 13 bab itu tuh wajib sebenarnya lo baca karena saling keterikatan kan satu sama lain gitu. Tapi memang bab di paling terakhir yaitu bertumbuh bermimpi, menurutku itu adalah bab yang menjadi judul bukunya juga, bertumbuh bermimpi. Itu menceritakan apa ya, di bab itu tuh yang aku bilang tadi, kan aku nggak tahu nih apa yang terjadi. Kalau kita tarik ke belakang gitu setahun, hampir 2 tahun yang lalu ketika aku gue nulis, tiba-tiba bab yang terakhir itu karena during prosesnya lama, aku ada di titik yang sekarang dan aku menceritakan kejadian yang sekarang. Dan itu menurutku kok menarik banget ya gitu. Menariknya kenapa? Menariknya gimana? Alurnya nggak benar-benar nggak ketebak. Kayak aku bilang tadi di friendship, itu di bab pertama gue menceritakan tentang bagaimana aku dan sahabatku Pangki membangun mimpi untuk menjadi jadi anak band lah. Ada momennya kami sering manggung dan kami yakin kayaknya nih mimpi. Masuk majalah gadis. Masuk majalah gadis. Majalah gadis ada yang tahu ya majalah gadis? 2 kali loh masuk majalah gadis 2 kali. Masuk majalah Hai. Dulu ada majalah namanya majalah Pertama gitu. Majalah pertama keren tuh anak SMA. Anak SMA semua gratisan tuh. Gratisan tapi keren. Keren gitu. Udah kayaknya udah mimpi tuh kita bisa terkenal nih, kita bisa jadi anak band nih. Tapi tiba-tiba mimpi itu kan nguap ya, hilang. Tiba-tiba di bertumbuh bermimpi di bab ke-13, di bab terakhir, entah bagaimana kami kembali akrab dan akhirnya yuk kita kerja bareng. Jadi surprise itu tuh banyak banget selama Baba nulis buku bertumbuh bermimpi gitu. Banyak banget hal-hal yang gue juga amazed, kok bisa ya, lucu ya jalan hidup kita. Dan mungkin banyak jalan hidup lo yang juga lo gak pernah nyangka lo gak bakal bisa nebak or even melihat kayaknya pathnya nanti kesini nih gitu dengan PD-nya gitu ya. Kecuali ternyata lo tuh emang harus punya mimpi. Benar gak? Maksudnya kita tuh, gue gak bilang kita udah di titik ini gitu, enggak. Cuma maksudnya sampai akhirnya kita bisa bernafas, bertumbuh hingga hari ini, itu tuh ternyata lah mimpi kita semua tuh di beberapa bab yang lalu di kehidupan awal-awal kita bersama gitu loh. Jadi emang ketika kita mulai bermimpi bersama, aneh sih dengernya, klise sih kayak mimpi apa sih mimpi? Karena mungkin ada yang sampai detik ini belum merasakan mimpinya terwujud. Sesimpel itu. Ketika satu mimpi lo terwujud, itu lo akan lebih mudah percaya sama mimpi. Tapi ketika mungkin lo akhirnya lupa bermimpi dan lo ngerasa nggak ada mimpi gue yang terwujud, itu mungkin karena lo lupa bermimpi. Mungkin ya nggak?
Mungkin itu aku Kalau- jelasin kok. Aku Oh ceritain. iya? Really? Aku menceritakan. Ini gue nggak tahu loh ya. Mimpi tuh gini ya. Yang kayak aku bilang tadi. Aku sama Pangki gitu ya, sahabat gue ini. Kami bermimpi, wah kita bisa nih jadi anak band. Kita bisa terkenal. Kita udah masuk majalah. Itu Bla mimpi bla. tuh. Itu mimpi kan? Itu mimpi, kita usaha, kita latihan Iya, benar, segala masuk macam. Benar majalah. prosesnya gitu. Iya. Tapi tiba-tiba ada satu momen yang mimpi itu tuh nguap. Hilang aja di depan mata. Nah terus gimana mimpinya lagi untuk bisa mimpi lagi? Untuk bisa mimpi lagi memang ternyata Ya harus reconnect lagi. ada proses yang memang harus lo lewatin gitu. Ketika mimpi itu hilang ya memang mungkin prosesnya harus seperti itu dulu. Nah makanya aku bilang kan di bab yang pertama ya udah hilang tuh mimpi. Tiba-tiba Benar. di bab ke-13 bertumbuh bermimpi itu, lah kok ketemu lagi kita. Benar, lucu ya. Gitu. Jadi bikin sinetron buat diri sendiri gitu. Betul, kayaknya begitu ya. Even judulnya bertumbuh bermimpi pun itu pun Di akhir. di akhir. Karena kita masih waktu itu apa ya Bib judulnya apa ya gitu Iya. karena maksudnya tricky gitu mau apa misalnya obrolan babi bu lagi tapi it's not obrolan Iya. babi bu ini kan memang dari sudut pandang kamu yang menurutku juga menarik banget gitu Iya. ketika podcast obrolan babi bu ketika ditulisin dan dituangkan dalam buku dengan bahasa yang bisa dibilang bahasanya memang jauh lebih kaku ya tapi iya dong Kaku sih mungkin lebih baku bukan kaku secara sorry. struktural kali ya, Iya. secara struktur bahasanya mungkin Betul. lebih rapih kali ya dibanding. Benar. Tapi ternyata pas aku tulis, misalkan kalau misalnya lo follow @gagas media, di situ kan lo bisa lihat banyak cuplikan bukunya bertumbuh bermimpi sebenarnya yang sudah mulai ada di tis-tis Ya, gitulah ya, ya, gitu. ya. Dan di situ memang terlihat jelas, oh ternyata beda banget ya gitu. Ketika dibawain secara podcast gini nih, kita ngobrol sama, ya misalnya audio visual Ya. gitu, sama ketika Nulis dalam sebuah kalimat. tercetak Gitu, gitu, beda. beda gitu ternyata kayak. Ya itu kan adjusting, seru ya gitu. adjustingnya tuh juga butuh proses kan. Aku dari yang biasa ngobrol begini sama kamu, ngobrol di mikrofon gitu, tiba-tiba harus nuangin ke tulisan. Itu proses juga tuh gimana ya nyampeinnya ya. Iya, gitu. iya. Dan itu ada Kamu proses. pernah kepikiran ketika menulis buku terus kayak takut, maksudnya kan di situ kamu menceritakan tentang hidup kamu yang hubungannya sama banyak orang kan gitu. Itu kamu ada ketakutan, duh gimana ya kalau ntar orang baca gitu, misalnya ada yang sakit hati atau ada yang kayak kok ditulisnya gini sih gitu. Kamu mempersiapkan itu nggak? Mempersiapkan sih, cuman kan ya sekali lagi kan aku menceritakan dari sudut pandangku gitu. Kayak misalnya tentang friendship. Nih Pangki pun ngomong kayaknya nggak kayak gitu deh Cot kan. Pangki kan manggil gue bacot ya. Karena gue di zaman temenan dari Karena dia bacot. Iya, karena kan gue sama Pangki nih sahabat gue ini temenan dari SD kan, SD, SMP, SMA dan SD itu kan gue banyak ngomong ya. Untungnya itu jadi pekerjaan kan sekarang modal ngomong gitu. Jadi waktu itu Pangki bilang kayaknya nggak kayak gitu deh Cot, dibilang gitu kan. Pangki kan manggil aku kan bacot karena temenan dari SD banyak ngomong gitu. Iya, yang gue rasain itu sih. Ketika saat itu tuh yang gue rasain itu. Tapi akhirnya kamu jadi reconnect dan ngobrol lagi Iya, gitu jadi kan. ngobrol. Jadi ngerti di mana kita missnya nih. Iya, gitu. pada saat itu malam itu ya diskusi gitu. Yang dari sudut pandang dia begitu, dari sudut pandangku begini. Akhirnya nemu, gitu nggak? Gitu. Cuman ya udah kejadian, Oh, iya, udah iya. lewat Betul, gitu. betul. Jadi ya udah yuk berproses, Iya, bertumbuh dan berproses. bermimpi lagi. Iya, ada gitu. cerita-cerita juga misalnya yang emang aku menceritakan hal yang contohnya aku lagi dapat masalah gitu, aku ceritain di buku itu masalah besar. Tapi aku nggak ceritain orangnya namanya siapa, even misalnya institusinya tempat aku misalnya dulu di mana itu aku nggak ceritain. Oh, oke. Karena itu sebenarnya serunya buku kan. Kayak lo bisa nulis apapun tentang siapapun karena itu karya lo. Gak ada Karya yang lo. berhak untuk mengganggu-gugat. Itu sih sebenarnya yang menyenangkannya. Cuman ya pokoknya kita kasih gitu dulu deh. Tipis dulu tipis Iya, ya. iya, Karena iya. ini kita akan ngobrolin tentang bertumbuh bermimpi tuh. Wah banyak deh gitu. Banyak banget. Jadi Iya, iya. doain Baba. Jadi Amin. doanya gitu ya. Semoga karya yang dia tulis sepenuh hati ini bisa membawa banyak kebaikan untuk dirinya dan orang sekitarnya. Amin. Bisa menguatkan banyak mimpi orang juga. Mhm. Bisa membuat orang bermimpi lagi yang tadinya mengira kalau mimpi itu kayaknya nggak nyata deh gitu ya. Jadi aku mau mempersilahkan kamu untuk gimana ngomong apa nih? Yang Tentang pertama buku kamu. nanti kalau misalnya sudah ada PO-nya silakan dipesan. Ya nanti kita akan infoin juga. Kalian ingin infoin juga. Tapi yang pertama kali aku mau minta bantuan ke pendengar kita, penonton kita podcast obrolan Babi Bu adalah memilih cover bukunya. Iya, karena kita merasa ini juga hal yang berkenaan dengan lo juga gitu. Iya, Lo kan iya, yang membuat podcast obrolan Babi Bu ini ada sampai hari ini. Jadi sebagai rasa hormat dari kami Wih, untuk sedap.
lo yang setia mendengarkan, Atau lu yang baru mendengarkan juga baru boleh. menonton. Pokoknya lo yang memang berkenan untuk ada bersama, bertumbuh, bermimpi bersama dengan kami. Cover nih kita serahin. Nih ada Lo 3 yang cover. nentuin deh. Ada 3 cover nih lu lihat. Ada cover nomor 1, ada cover nomor 2, ada cover nomor 3. Mana sekiranya menurut lo, kan lo yang paling kenal podcast obrolan babi bu nih. Iya. Kemudian lo tahu mungkin di Instagramnya sama Hendra atau mungkin di Gagas Media lo pernah lihat-lihat seperti apa gitu kan ya tulisannya apa sih atau cover mana sih yang sebenarnya paling tepat Iya. untuk Ataupun yang lu sering baca buku mungkin bisa Iya. ngasih perspektif yang berbeda. Karena kita butuh banget. Iya. Jadi kita pokoknya sama-sama ya gitu. Iya. Ini karya dari Baba untuk obrolan babi bu, untuk lo yang mendengarkan obrolan babi bu dan kita maunya sih kita bertumbuh bermimpi bersama. Iya.